Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh dikumpulkan bersama dan saat ini saya akan memberikan kesaksian. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Cindy dan dari Jakarta. Dan sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian ya Bapak, biar kesaksian ini Tuhan hanya memuliakan bagi nama Kau saja ya Bapak. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jujur, sebagai manusia, kadang kita takut di awan gelap. Terlalu takut untuk kita juga melangkah saat semuanya tidak pasti. Terlalu takut juga saat kita mau berjalan semuanya saat tidak ada yang mendukung. Berawal ketakutan saya adalah saya takut ditinggal sendirian. Saya ingin menceritakan kenapa saya punya statement ini, kenapa ketakutan ini yang membuat saya takut banget, karena saya dari keluarga yang broken home. Saya dari kecil udah ditinggal sama mama saya. Mama saya tidak tahu pergi kemana dan saya dibesarkan oleh papa saya. Dari mulai kelas 2 SD, saya bersama dengan papa saya, adik saya, dan juga saya. Jadi saya bertiga. Dalam menghadapi sebuah kehidupan, disinilah saya melihat bagaimana papa saya berjuang sebagai ibu dan juga sebagai bapak, menafkahi kehidupan saya dan juga bersama dengan adik saya. Dulu saya selalu iri sama teman-teman saya, kenapa ya kok keluarga mereka lengkap gitu kan, kenapa keluargaku tidak, dan disinilah bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk bertambah dewasanya, untuk selalu bersyukur. Walaupun keluarga tidak lengkap, tapi di sini aku masih melihat bagaimana papa tetap berjuang dalam kehidupan aku. Dan saat berjuang dalam kehidupan, secara sisi lain, aku juga berjuang dalam sekolahku. Dan di waktu SMP, aku memeriksa keadaan telingaku. Dan ternyata di telingaku ini di sebelah kiri susah untuk mendengar. Dan hingga pada saatnya di SMP, mau kadang di SMA pun, banyak teman-temanku yang membuli aku karena masalah pendengaran. Seakan-akan aku merasa, Tuhan kenapa ya kehidupan ini? Keluargaku, terus ternyata sebelah fisikku itu cacat, kenapa seperti itu? Dan disinilah bagaimana aku berkata sama Tuhan, Tuhan ajarin aku, untuk aku percaya sama rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dan hingga pada saat akhirnya semua berjalan dan sehingga akhirnya aku berjuang untuk berkuliah. Dan tidak mudah bagiku untuk secara fisik aku berkata, Tuhan apakah aku bakal bisa lanjut berkuliah? Dan secara finansial juga tidak cukup. Tapi disitulah Papa berkata, ayo lanjutkan kuliah, ayo terus semangat. Dan disinilah Papa langsung bilang, Tuhan akan sediakan. Wow, aku berkata, iman Papa kuat sekali. Dan secara yakin aku akhirnya melewati, aku semester 1 sampai semester 2, aku lanjut berkuliah. Dan tidak tahu pada akhirnya di tahun 2019, di situ aku sedang semester 2, tiba-tiba satu kejadian yang tidak aku sangka, adikku meninggal. Dan itulah yang aku kaget, Tuhan kenapa Tuhan mengambil adikku? Dan padahal itu adalah teman aku untuk perjuangan hidup gitu kan. Dan di sini aku melihat kedukaan di tahun 2019. Dan selanjutnya, tidak lama kemudian, di tahun 2020, Papa juga meninggal. Aku di situ nggak berdaya. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bisa hidup tanpa Papa. Aku nggak mengerti Tuhan. Disinilah titik terendah aku sampai aku akhirnya memutuskan apakah aku berhenti berkuliah
Karena kan aku berkuliah ini cuma demi papa, buat aku bisa hidupin papa, biar aku bisa bagian papa, tapi nggak ada papa sekarang saat ini, nggak ada adikku juga. Apakah aku akan lanjutkan kuliah? Tapi di sinilah banyak dosen-dosen bilang, ayo Cindy, lanjutkan, ayo tetap berjuang. Dan di sinilah bagaimana Tuhan bantu aku untuk aku tetap berjuang, dan juga terkadang di titik terendah ini aku males untuk baca firman Tuhan. Mungkin aku nggak mau berhubungan lagi sama Tuhan. Aku berkata sama Tuhan, aku sakit Tuhan. Aku nggak kuat untuk kehidupanku. Dan sampai akhirnya banyak orang yang mendoakan aku, sampai akhirnya mereka menghibur aku, menguatkan aku. Dan disinilah aku mencoba melihat janji Tuhan lagi dan melihat bagaimana kehidupan Kristus. Dan disinilah aku merasakan, wow, saat aku merenungkan kehidupan Kristus lebih menderita lagi. Saat kita melihat bagaimana Yesus disalib dan terpisah dengan Bapaknya demi menanggung dosa kita manusia. Dan sini aku melihat, oh iya benar ya, aku aja kehilangan papa aja sakit gitu kan. Nah, hilangan adikku aja sakit, aku nggak mau. Tapi di sini aku melihat, di dalam pencobaan aku bisa melihat Kristus. Dan bagaimana Kristus kasihnya menanggung kita manusia yang berdosa. Dan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan aku bisa melihat, dan juga mukjizat terbesar aku adalah dengan pertolongan Tuhan untuk aku bisa melanjutkan kuliah aku hingga sampai saat ini aku bisa sampai semester 8. Ini adalah pertolongan Tuhan. Dan waktu berlanjut juga pas saat aku berkuliah juga, aku juga ada satu kendala bahwa aku kehilangan tempat aku yang di Jakarta. Tapi aku berkata sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau aku tetap berkuliah di Jakarta, aku melanjutkan kuliah, Tuhan bukakan. Karena aku kehilangan tempat tinggal di Jakarta, aku tidak bisa tinggal lagi di Jakarta ini, kehilangan rumah tempat aku berada dulu sama papa sama adik, aku kehilangan itu. Dan aku merasa, Tuhan, aku nggak berdaya, aku nggak tahu tempat di mana aku bisa tinggal. Dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa, aku mau Tuhan bukakan tempat tinggal tapi sesuai dengan kehendak Kau, Tuhan. Tapi aku nggak punya uang untuk bayar kosan ini. Aku nggak punya rupiah untuk aku bayar kosan ini, Tuhan. Dan aku berdoa sama Tuhan spesifiknya, Tuhan bukakan untuk kosan di daerah Jakarta dan aku tidak bayar. Dan puji Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan bukakan. Seminggu ke depannya ada orang yang menghubungi aku dan dia tiba-tiba langsung bilang, Cindy, tinggallah di tempat ini sampai kamu lulus di kuliah. Biaya kosan nggak usah kamu bayar. Dan di situ aku kaget, wow, pimpinan Tuhan yang aku nggak pernah rasakan. Tuhan selalu pimpin, Tuhan selalu memberikan aku kekuatan, dan mukjizat yang terbesar yang aku bisa rasakan adalah Tuhan, aku bisa merasakan kasih Engkau di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah awan gelap, aku bisa merasakan Engkau hadir, Tuhan. Dan di satu sisi ada satu peninggalan juga, tulisan dari Papa yang berkata, Papa ada satu tulis, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Dan disinilah aku melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupanku, bagaimana dalam Mazmur 56 ayat 4 benar, berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan memang saat kita tahu dunia ini sangat berdosa, dan memang pasti ada kesakitan, tapi kita harus ingat dan kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan saat kita nggak mampu untuk dikuatkan, Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan kita menantikan bahwa Yesus datang kedua kali saat kita berada di surga, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Dan saat ini aku ingin menyaksikan bagaimana saat ini Bapakku adalah Tuhanku. Bapakku adalah Yesus yang menjadi penuntunku. Dan aku merasakan saat mungkin keluarga tidak ada harapan, keluarga broken home yang gak ada pengharapannya, saat kita meletakkan pengharapan itu dalam Yesus, mukjizat terbesar
pasti akan terjadi. Pengharapan pasti akan terjadi. Disinilah bagaimana saat ini Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang tetap setia dan percaya. Dan mungkin ini yang kesaksian yang saya bisa bawakan. Saya bawakan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.